siapa yang terkutuk? Setan. Kata setan, apa urusan gue? Kasihan setan itu diciptakan hanya untuk dikutuk. Mikir nggak kalian itu? Kasihan dong setan. Nah itu karena selama ini nggak ngaji, cuman baca. Nih saya kasih tahu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk itu kamu ketika gagal berlindung kepada Allah. Ulangi lagi, ini gara-gara nggak ngaji, cuma baca doang. Ini saya sudah eksperimen loh. Ada sebuah pengajian, itu wah baca Qur'annya udah nggak usah disaksikan lagi, udah Iqra 8. Saya tes ini Iqranya udah berapa semua? 8 Pak, wih luar biasa. Kan Iqra cuma 6, itu sudah 2 tingkat di atasnya itu, luar biasa. Saya tanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya apa? Pinter, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Setan Pak. Waduh. Setan tuh cuma jualan, nawar-nawarin. Ngerti maksud saya? Yang belikan kamu. Kamu terkutuk saat kamu mengikuti ajakannya. Kalau enggak, iya enggak. Ngerti sekarang yang terkutuk? Suka terkutuk? Siapa yang mengutuk dirimu? Ya kamu sendiri. Setan tuh bahkan gak pernah ngutuk kamu. Oke, udah. Lanjut dulu. Ini saya jadi nyimpang sedikit. Karena ini banyak yang ngasih judul pengajian, tapi isinya baca. Mohon maaf, ibu-ibu tanya, mau kemana Bu? Pengajian. Tasnya penuh. Ya. Begitu nyampe situ, buka Quran, baca. Betulkan mahrojnya, betulkan idgomnya, betulkan ikhfanya. Tas Bu, tos. Irah ngajina. Kan perasaan kakak remaja. Kan udah dapat pahala. Saya tidak meremehkan itu loh, itu bagus. Cuman apa sampai di situ jadi populer kan? Apa tidak ingin itu tahu pesan Quran? Kan Quran tuh surat, Quran surat. Kalau kalian baca Injil, Injil tuh ya pasal ayat. Tapi Quran itu surat. Quran surat. Kalau surat tuh pasti ada pesannya dong. Apa sih pesan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa pesan dari bismillahirrahmanirrahim? Apa pesan sudah sampai pada kalian? Baca surat gak ada pesannya, itu kan sama saja baca surat sia-sia gitu kan? Gitu gak? Ya. Kenlah sugan ngerti. Lanjut dulu. Inkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang apa tadi? Merugi amalannya. Merugi itu bukan berarti dia tidak melakukan. Sudah ngaji tapi nggak ada pesannya. Karena mengklaim aja ngaji, isinya nggak ada kajian, nggak ada. Isinya cuma baca doang, disebutnya mengaji. Jadinya rugi, nggak dapat apa-apa. Makanya kata Allah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka mereka terbuat sebaik-baiknya. Gak ada orang baca Quran menyangka tidak berbuat baik. Gak ada. Pasti menyangka sudah berbuat baik. Walaupun di zaman Rasul kan gak ada orang baca Quran. Ada gitu? Lah Qurannya belum ada. Maaf ya, maaf. Maaf, saya udah minta maaf. Tapi kalian kalau udah baca kan merasa sudah seperti zaman Rasul. Betul nggak? Di zaman Rasul tuh belum ada orang baca Quran. Lah Qurannya belum ada. 300 tahun setelah Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan semuanya, itu baru ada Quran. Baru pada dibaca. Jadi baca Quran bagus, tapi jangan mengklaim seakan-akan sudah hidup di zaman Rasul. Ya. Di Quran memang banyak pesan, kan surat. Bagus kalau kita bisa menangkap pesannya. Coba, pesan dari Bismillahirrahmanirrahim aja udah indah. Kalau tahu, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih,
dan Maha Penyayang. Oh, kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti saya sedang mengatasnamakan Allah. Pantas nggak ya saya mengatasnamakan Allah? Pantas nggak ya saya menyatakan wakilnya Allah? Pantas nggak ya saya yang pemarah, pembenci, menyatakan wakil Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Pantas nggak saya? Surat kuasa apa yang saya pegang dari Allah untuk menyatakan saya adalah wakilnya Allah? Pantaskah saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, sementara yang kita sebarkan adalah kebencian? Pantaskah saya? Tanya dirimu. Bukan sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya dalam sekali. Pantaskah saya? Karena saya pernah pada situasi saya nggak berani baca ayat itu, nggak berani, nggak layak saya baca ayat itu. Bergetar hati saya, nggak pantas saya. Tapi karena kalian nggak tahu, kalian kan terus aja baca itu. Sementara tanpa pertanggungjawaban baca itu. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana surat kuasamu dari Allah menyatakan atas nama Allah? Orang mengatakan atas nama siapa itu ada surat kuasanya. Apa surat kuasa yang harus kita miliki? Tahaluk bi akhlaqillah. Apakah kita berakhlak seperti akhlaknya Allah? Baru pantas. Maka di Quran dikatakan man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang dapat izin bicara dari Allah, kata-katanya akan menghunjam. Apa izin bicara itu? Kalau kita sudah selaras dengan Allah, izin bicara datang. Dan orang yang tidak selaras dengan Allah, bicara apapun bohong. Apalagi membohongi orang. Dia menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Dia tidak mengerti, tidak memahaminya. Banyak orang yang menawar-nawarkan sesuatu pada kamu. Dia sendiri belum mengalaminya. Nawarkan surga, dia nggak ngerti surga. Dia juga baru berjudi, kali aja masuk surga. Lucu kan? Nawarin orang, ngejamin-jamin orang lagi masuk surga. Dia sendiri belum tentu. Itu populer, nggak apa-apa. Gak ada yang salah. Nah, apa yang menyebabkan orang itu rugi? Baca ayat ini. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Itu saja, penyebabnya cuma dua. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Kalau ditanya, kau percaya gak akan berjumpa dengan Allah? Percaya, kapan? Nanti di akhirat. Loh, ayatnya mengatakan siapa yang tidak bertemu di dunia, di akhirat gak akan bertemu. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Loh, ayatnya begitu, yang gak ketemu di dunia gak ketemu di akhirat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj emang di akhirat? Di mana? Kan di dunia, kalau di akhirat gak akan nyampe dong beritanya sama kita. Betul apa tidak? Mikir dong. Ini saya jadi kenceng ya ceramahnya, supaya mikir. Dua, lihat saya. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Cuman dua penyebab rugi itu. Maka ayat ini mengatakan, maka sia-sialah amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian terhadap amalan mereka pada hari kebangkitan. Dinilai pun amalnya tidak. Itu yang disebut dengan rugi. Paham ya? Jadi rugi bukan untuk yang tidak berbuat. Rugi untuk yang berbuat. Oke, lanjut. Demikianlah balasan mereka itu adalah jahanam. Disebabkan ketertutupan mereka. Disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan para utusanku hanya sebagai olok-olok. Jadi tanda-tanda Allah yang begitu tersebar di semesta ini hanya jadi olok-olok. Makanya saya tunjukkan kemarin sama yang ikut kepada saya. Kamu pernah ke Candi Boko? Pernah. Naik ke Candi Pembakaran. Saya kasih meditasi cuma 5 menit.
Saya suruh mengalami la ilaha illallah. Lenyap semuanya. Nangis semuanya. Saya tanya sekarang, yang mana yang kamu? Yang mana yang kamu? Yang mana yang bukan dia? Nangis semuanya. Fana semuanya. Gak ada lagi candi. Yang ada cuma dia. Hanya 5 menit saya ajarkan la ilaha illallah. Semuanya udah gak ada. Kan kalian biasa baca la ilaha illallah. Betul gak? 100 kali. Gak ada apa-apanya. Betul gak? Ya, utang tetap banyak. Cicilan gak kebayar. Leasing malah ngambil. Ya tuh. Buktikan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan Allah? Saya ajarkan itu. Hanya 5 menit. Akhirnya teriak semuanya. Saya pernah kesini berkali-kali ayah. Tapi saya tidak mengalami pengalaman ini. Sampai hari ini kata Kang Diki tadi. Saya masih bergetar sampai hari ini. Kenapa tidak lama? Saya tidak ngasih lama. Cukup segitu dah. Untuk pemula. Kasih lama. Bahaya. Kalian gak balik lagi. Kalau udah merasakan kesenangan di sana, kalian gak mau lagi berkarya di sini. Kalian masih harus berkarya di sini. Masih ada anak, ada cucu. Ya balik lagi. 5 menit cukup. Saya tanya, pernah gak ke Candi Ijo? Pernah ya. Dapat apa? Ya cuma dapat foto. Pernah gak kamu menyaksikan kegelapan seperti apa? Kenapa orang tua bikin candi? Kenapa di Mesir Nabi Musa bikin piramid? Kenapa di Cirebon ada namanya Gua Peteng di Sunyaragi? Kenapa? Apa sih pesan leluhur kita? Semesta ini pada dasarnya adalah gelap. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Cuman dia terhalang oleh sinarnya sendiri. Makanya kegelapan itu abadi. Cahaya itu datang dan pergi. Orang tua kita bikin candi keren banget. Wah, kalau saya jelaskan, kalian jadi keenakan. Pergi aja sendiri. Demikianlah balasan mereka itu jahanam. Disebabkan ketertutupan mereka. Dan disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan para utusanku sebagai olok-olok. Jadi yang namanya ayat Quran itu cuman kalian baca. Itu namanya mengolok-olok. Ada surat dibaca, tapi kalian tidak berusaha memahaminya. Bukan mengolok-olok itu. Dan sudah ada para utusan Tuhan. Dan para utusan Tuhan itu 3 cirinya. Cuma 3 cirinya. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Hanya 3 ciri utusan Tuhan. 1, bisa menyembuhkan penyakit buta mata kolbu kita. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit. 3, bisa membangkitkan kita dari kematian kesadaran kita. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran loh. Jadi kalau orang tidak bisa 3 itu, menyembuhkan penyakit buta, tidak bisa menyembuhkan penyakit kulit itu bukan kudis, bukan kurap. Itu bukan urusan rasul, itu urusan dokter kulit. Penyakit kulit itu ngerti sesuatu cuma kulitnya doang. Itu penyakit itu. Gak ngerti isinya, gak ngerti esensinya. Maaf ya, kamu lihat tubuh kamu cuma tubuh aja. Itu penyakit kulit. Yang mengidap penyakit kulit itu iblis. Makanya ketika iblis disuruh sujud pada Adam, dia gak mau. Karena mengidap penyakit kulit. Melihat Adam cuma kulitnya saja. Gak lihat Adam yang dibaliknya. Makanya malaikat itu langsung sujud pada Adam. Karena dia tidak lihat Adam kulitnya. Lihat Adam hakikatnya. Hakikat Adam adalah ruhi. Ruhku. Lihat hakikat Adam adalah Tuhan. Nah, yang sudah sembuh dari penyakit kulit disebut malaikat. Gitu. Ngaji ya. Ini ngaji. Rada mikir ya. Pasti pulang dari sini agak pusing. Gak apa-apa, bagus. Lanjut. Masih siap? Oke. Jadi apa itu kebenaran?
Lihat saya semuanya. 3 hal yang tidak bisa disembunyikan di semesta ini. Dan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. 1, matahari. Paling matahari sembunyi 12 jam. Udah gitu nongol lagi. Yang kedua bulan. Yang ketiga kebenaran. Makanya kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Tanpa kita. Itu hebatnya kebenaran. Mata kolbu ini punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Jadi bayangkan ya, kalau kita cuma melihat dengan ini saja, cuma 1 kali. Tapi kalau kita sudah bisa membuka mata kolbu kita, bisa melihat 70 kali. Sembuh pasti dari penyakit kulit. Karena bisa melihat 70 kali lebih tajam. Berapapun cepatnya kebohongan, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Biarkan saja kebohongan itu juga bergerak. Tetapi berapapun cepatnya kebohongan, kebenaran akan mengejar dari belakang. Kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Makanya saya percaya, mohon maaf, semua kebohongan itu akan sirna pada saatnya. Dan yang paling berat itu kebohongan yang setengah kebenaran. Itu berat itu. Kebohongan yang setengah kebenaran, kayak gitu, kayak yang benar. Padahal bohong. Nah yang kayak gitu, itu paling berat itu diusirnya. Kenapa berat? Banyak yang mengajarkannya. Yang kaya gitu. Ya. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walaupun berulang kali diumumkan. Sebaliknya kebenaran tidak akan menjadi kesalahan walaupun tak seorang pun mengetahuinya. Jadi tidak mungkin kesalahan jadi kebenaran walaupun diumumkan terus-menerus. Tapi sebaliknya kebenaran walaupun banyak yang tidak tahu, kebenaran dan kebenaran. Maka saya yakinkan, saya pastikan para sahabatku, kebenaran akan muncul. Yuk, sekarang saya sudah melihat banyak orang yang mulai sadar. Saya orang beriman bukan ya? Jangan-jangan saya cuma ngaku-ngaku aja dari kecil. Gitu, mulai sadar. Apa sih cirinya orang beriman? Mulai sadar. Nah, yang dibutuhkan semesta itu orang-orang yang sadar seperti itu, bangkit dari tidur panjangnya. Itu sudah bagus. Daripada ngaku-ngaku. Yang berbahaya itu, mata kolbunya tertutup, mulutnya terbuka, dan ngajarkan kepada orang lain kebohongan yang setengah kebenaran. Ini yang berbahaya. Dan banyak pengikutnya. Disangka benar kan? Betul nggak? Iya. Tiap pagi banyak yang ngajak saya itu, yuk kita baca surah Al-Kahfi biar rezekinya banyak. Lah kalau saya baca surat Al-Kahfi pagi-pagi saya nggak kerja malah nggak punya duit. Kesiangan saya. Tapi kalau saya pagi pergi kerja kan saya dapat duit. Jadi nggak ngerti, dikiranya baca surat itu langsung dapat duit. Maksudnya leluhur kita itu, kamu baca isi Al-Kahfi, meniti ke dalam diri, di situ ada kebutuhan tentang hidupmu. Bahkan di Quran dikatakan wal yatalatop wala yusyiruna bikum ahadan. Waja'alna kum ma'ayisa. Segala kebutuhan tentang kamu ada di sana. Nah, itu ada di Al-Kahfi. Makanya surat Al-Kahfi itu suka dikasih warna merah. Wal yatalatopnya dulu. Kalau kamu lembut, penuh cinta, pasti rezekinya banyak. Jadi bukan dibaca berulang-ulang gitu, tetapi diserap isinya, kemudian praktekkan dalam hidup. Waduh, kamu akan masuk di bumi dengan 5 dimensi. Sekarang orang sudah berbicara gimana berkelimpahan di bumi ini, gratis semuanya di bumi ini, dengan cara memasuki bumi dalam dimensi 5. Bayangkan, orang udah masuk itu, kita ketinggalan, masih di dimensi 3. Kita menganggap kita ini akan banyak uang kalau kerja keras. Kerja keras, kata-katanya udah keras. Gimana banyak uang tidak usah kerja keras, tapi kerja ikhlas. Kerja keras itu hasilnya pas. Kerja cerdas pakai otak juga hasilnya pas.
Ingin yang tanpa batas? Kerja ikhlas, masuk di dimensi kelima. Ini saya ketinggian kayaknya bicara. Gak apa-apa, biar mikir. Nanti cari informasi apa dimensi kelima. Taunya dimensi kan kalian cuma 3 aja. Ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini dimensi kelima. Di situ kita akan mendapatkan keberlimpahan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah ngasih 7 jalan baru. Salah satunya apa? Salah satu dari 7 jalan baru itu adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang biasa, tetapi hasilnya luar biasa. Lanjut? Oke. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Jadi kebenaran tidak perlu berapa banyak orang yang percaya, gak perlu. Orang yang mencari kebenaran tetapi malu berpakaian sederhana adalah orang yang tidak perlu kita ajak bicara. Ada orang mencari kebenaran katanya, tetapi tidak mau berpakaian sederhana. Kata orang bijak, gak perlu diajak bicara orang seperti itu. Kenapa? Berpakaian sederhana maksudnya melepaskan kesombongannya. Karena kesombongan tidak akan bisa mendatangkan kebenaran. Kamu harus berpakaian sederhana. Bicara sederhana, berpenampilan sederhana, jadilah orang yang kosong. Kebenaran akan datang. Dari satu kesalahan ke kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran. Kalau kita harus melakukan kesalahan dalam proses pencarian, gak apa-apa. Karena dari satu kesalahan ke kesalahan lain, di situ kita akan menemukan kebenaran. Bahkan kebenaran bisa dilahirkan dari kesalahan. Kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat. Tapi orang dungu mencarinya di dalam kenampakan. Bagaimana Anda mencari kebenaran? Kebenaran itu bersembunyi di hakikat. Anda mencarinya di dunia kenampakan. Tahu kenampakan? Ya, di dunia kenampakan. Di dunia populer. Banyak kebenaran dikatakan bercanda. Nih, kalian biasa dengan kebohongan yang dianggap benar. Begitu ada orang bicara benar, dianggap bercanda. Misalnya, ada orang bicara begini, ketemu Tuhan tuh mudah kok. Karena Tuhan gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pasti akan disebut bercanda kan? Saya pernah mengatakan pada murid saya, ketemu Tuhan tuh lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Ini omongan saya dianggap bercanda. Karena kebenaran itu memang kadang-kadang dianggap candaan. Karena kebenaran itu disembunyikan, aurat bagi mereka yang tidak mencarinya. Bagian terburuk dari yang dibohongi adalah mengetahui bahwa Anda tidak layak untuk mendapatkan kebenaran. Bagian terburuk dari orang yang mau dibohongi itu, Anda tidak layak mendapatkan kebenaran. Makanya kalau Anda masih bisa dibohongi, berarti Anda masih bodoh. Mau disebut orang bodoh? Tapi mau dibohongi? Yuk. Sok atuh. Eureun. Kalau ingin disebut orang cerdas, jangan mau dibohongi. Ini orang bilang begini, langsung percaya. Orang begini, langsung percaya. Percaya itu harus bukti. Kalau belum bisa membuktikan, jangan percaya. Gak apa-apa. Dan percaya itu perlu bukti, bukan? Ini termasuk yang saya omongkan hari ini. Jangan percaya sama Saiful kalau kalian belum membuktikan. Jangan percaya kalau saya bilang, wah di dalam gua ini ada matahari luar biasa. Ada padang mahsyar indah. Mataharinya bersinar terang tanpa menyilaukan. Jangan percaya kalau belum mengalami. Tetapi pastikan, saya bukan seorang kiai. Saya bukan seorang ulama. Wah, terlalu jauh disebut ulama. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma berbagi mutiara aja di tangan saya. Kali aja ada manfaatnya. Itu aja. Saya cuma seorang penyelam. Kenapa saya jadi penyelam? Karena saya senangnya nyelam. Saya kalau percaya sesuatu itu harus bukti dulu. Baru saya percaya. Itulah memang saya. Saya tidak populer makanya. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan, yang kedua ditentang dengan kasar, yang ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan.
Jadi jalan kebenaran itu 3 para sahabat. 1, ditertawakan. 2, ditentang dengan tidak sopan dan kasar. Yang ketiga, diterima tanpa pembuktian dan alasan. Ujungnya kebenaran itu sampai di titik yang ketiga. Makanya begitu kita bicara kebenaran, jangan heran kalau ditertawakan, itu jalan pertama. Kalau kita bicara kebenaran, jangan heran kalau kemudian kita diperlakukan kasar, jalan kedua. Tapi jalan ketiganya akan diterima. Saya pastikan ya, murid-murid saya yang ngaji di saya, dulu pernah mentertawakan saya. Nanti suruh bicara satu-satu. Dan mereka juga pernah menentang saya dengan kasar. Sampai di titik samina wa ta'na setelah mengalami. Makanya saya tidak heran kalau saya bicara kebenaran kemudian tertawakan. Karena memang kebenaran itu cirinya ditertawakan. Kalau kebohongan biasanya diterima dengan mudah. Gak ada orang menerima kebenaran dengan mudah, gak ada. Tapi banyak orang yang menerima kebohongan dengan mudah. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Hati-hati. Kalian menemukan kebenaran dengan 2 cara. Satu dengan didengar, yang kedua dengan dilihat. Kalau didengar dan dilihat saja, itu baru baru pendapat dan perspektif. Kalau didengar saja, itu bukan fakta, itu pendapat. Kalau dilihat saja, itu juga bukan kebenaran, itu baru perspektif. Dan ciri kebenaran itu dirasakan. Ya? Oke. Makanya sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuhnya yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia terhadap kebenaran adalah kerendahan hati. Sahabat yang paling baik bagi kebenaran adalah waktu. Waktu itu tidak pernah salah. Dan pada waktunya kebenaran akan muncul. Yang kedua, musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Mereka yang berprasangkanya buruk terus tidak layak mendapatkan kebenaran. Dan yang ketiga, pengiring yang paling setia dari kebenaran adalah kerendahan hati. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang layak untuk mendapatkan kebenaran. Para sahabatku, kenapa saya bilang judulnya lakukan yang benar, bukan yang populer. Baik, kita lihat Quran surat Yunus ayat 36. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yuk kita jujur sekarang. Apa yang disebut benar oleh kita, apakah sudah kita alami atau sekedar sangkaan kita? Kalau baru sangkaan, jelas bukan kebenaran. Tapi Quran mengatakan yang menyangka itu benar itu banyak. Itu yang disebut dengan mayoritas, bahasa Qurannya kasiro. Kasiro itu 90%. Kebalikan dari kasiro, kolil. Kolil itu ya 10%. Itu sebagian kecil, kolil. Sebagian besar kasir. Ayat yang dipakai oleh Allah di ayat ini apa? Wa may yattabi'u aktsarohum kasiro. Pertanyaan saya, mau ikut yang banyak? Belum tentu benar. Kalau gitu ikut yang sedikit. Apalagi mau ikut siapa? Ikut yang banyak belum tentu benar. Ikut yang sedikit, apalagi yang banyak aja belum tentu benar. Mau ikut siapa? Ikut siapa? Pikirin sendiri. Kalau saya bilang ikut yang sedikit nanti bahaya. Yang banyak aja belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Itu dulu.
Makanya pantas kalau Allah mengatakan, sesungguhnya penghuni jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, siapa? Mereka punya kolbu, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itu orang yang lalai. Saya mau tanya sekarang, punya mata? Dipakai melihat? Ulangi, punya mata? Dipakai melihat? Tiap hari pakai melihat. Punya telinga? Dipakai mendengar? Tiap hari dipakai mendengar. Ayat ini bukan cerita mata ini. Dan bukan cerita pendengaran ini. Maka di Quran dikatakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta bukan matamu yang itu. Itu mau dipakai tiap hari. Tapi mata kesadaranmu. Itu di Quran. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. Bukan mata yang itu yang buta, kata Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi mata kesadaran. Jadi ayat ini tidak cerita mata ini dipakai kan tiap hari. Tidak cerita pendengaran ini, tapi cerita mata kolbu dan pendengaran kolbu. Jadi kolbu itu 3 fungsinya. 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Orang yang sudah aktif kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, itu yang akan memiliki 70 kali lebih tajam dari penglihatan indrawi yang biasa. Makanya orang yang semacam itu jangan heran kalau cerdas. Nah itu makanya di ayat tadi dikatakan, ya Allah cerdaskan aku dalam segala urusan. Jadi supaya cerdas apa? Melihatlah dengan mata kolbu, mendengarlah dengan mata kolbu, dan kemudian memahami dengan kolbu. Itulah pentingnya kita belajar membuka mata kolbu. Nah, saya coba di Quran, kata kebanyakan atau mayoritas itu ada berapa? Ada 92 ayat, saya hitung di Quran. Gak ada kerjaan ya saya. Kata kebanyakan di Quran saya hitung, ada 92. Dan kata kebanyakan, umumnya begini. Umumnya begini nih. Nih. Kan di Quran tuh ada kata kebanyakan, misalkan begini, kebanyakan mereka tidak memahami, kebanyakan mereka tidak bisa mengambil pelajaran, kebanyakan mereka itu tidak ingat, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka fasik. Itu diulang-ulang loh kata kebanyakan, 92 kali kata kebanyakan. Nah, yang sedikit, yang kolil, saya hitung di Quran cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 ayat yang kolil. Adanya di Quran surat An-Nisa ayat 142, ingatnya sedikit sekali. Tuh. La yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian di Quran surat 48 ayat 15, ngertinya sedikit sekali. Jadi yang mengerti itu sedikit sekali. Di Quran surat Al-Baqarah 88 dikatakan yang beriman sedikit sekali. Jadi yang ingat pada Allah sedikit sekali, yang mengerti itu ternyata sedikit sekali, yang beriman ternyata sedikit sekali, yang bersyukur juga sedikit sekali. Qalilam ma tashkurun. Nah, bahkan yang bersyukur sedikit sekali diulang di 2 ayat. Yang pertama saya temukan di Quran surat 32 ayat 9, yang kedua saya temukan di Quran surat 34 ayat 13. Nah, surat ke-40 Al-Mu'min ayat yang ke-58 berbicara tentang ternyata yang bisa mengambil pelajaran di kehidupan ini pun sedikit sekali. Jadi kata kebanyakan atau mayoritas, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka zalim, kebanyakan itu 92 kali. Sesuai dengan kebanyakan kan? Tetapi qalil, sedikit sekali, itu cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali.
Jadi saya tanya lagi, mau masuk yang kebanyakan atau mau masuk yang sedikit? Nah, yang sedikit itu ingatnya kepada Allah berarti banyak. Yang sedikit itu berarti mengertinya banyak. Emang ingatnya udah banyak? Tahu aja belum. Mengertinya mau udah banyak. Mengerti bukan pakai otak. Kan tadi mengerti itu 3. Harus dengan kalbu. Memahami, melihat, mendengar. Lah mata kalbunya masih merem. Ini kesimpulan akhir nih, udah mau jam 12. Ulangi. Mau yang sedikit? Oke, bagus. Yang sedikit itu ingat ke Allahnya banyak. Berarti yang sedikit ini sudah tahu Allah dong. Yang sedikit ini mengertinya banyak. Berarti sudah terbuka dong mata kalbunya. Karena sudah bisa memahami, melihat dan mendengar dengan 70 kali ketajaman dari yang biasa. Yang sedikit ini ternyata yang beriman kan sedikit. Jadi yang beriman itu cuma sedikit. Gak apa-apa. Kan kalian ingin masuk yang sedikit. Insya Allah beriman. Tapi gak apa-apa sedikit. Kata Allah yang beriman itu sedikit. Jadi yang tidak beriman banyak. Yang aku beriman banyak. Nah yang paling berbahaya itu yang aku beriman. Karena dia itu sebetulnya sedang mengerjakan kebohongan setengah kebenaran. Itu yang paling sulit ditolong. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak di antara manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah. Padahal kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tuh bukan orang beriman, cuma mengaku sebagai orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Nah, tidak sadarnya itu karena mereka terus ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, padahal bukan. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Nah, di dalam kalbu mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit mengaku. Jadi mengaku beriman itu penyakit. Jujur, kalau orang jujur, saya kayaknya belum beriman deh. Saya pengen jadi orang beriman gitu. Itu lebih gampang ditolongnya daripada orang yang mengaku dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Bagi mereka ada azab yang sangat keras disebabkan mereka berbohong. Apa bohongnya? Ngaku beriman. Maaf ya. Makanya saya tadi awali, saya protes sama orang tua saya. Pak, sejak kapan saya disuruh mengaku orang beriman sama Bapak? Saya protes dulu. Dan itu yang membuat saya jadi gak sadar-sadar. Karena saya ngaku dari kecil beriman. Saya kalau udah lancar baca Quran kan ngakunya saya soleh. Betul gak? Padahal baru baca, ngaji juga belum. Itu pertanyaan saya. Makanya saya protes. Bapak saya kemudian mengatakan, ya Bapak salah. Karena Bapak ngasih label sama kamu sejak kamu kecil. Karena ketakutan Bapak saya pada diri saya. Makanya bahayanya orang tua adalah ngasih label sesuatu pada saat anak kita belum balik. Betul nggak? Coba, maaf ya, maaf ibu. Dari kecil kan anak kita disuruh berpakaian begini, betul nggak? Disuruh begini, suruh begitu. Bahkan kita sangat bangga ketika anak kita sudah hafal doa orang tua. Itu yang pertama diajarkan. Pokoknya Allahumma gfirli
wali walidaya warhamhuma kama yarabani sugiro. Itu doa pertama yang kalian ajarkan pada anak, bukan? Takut kalian mati, tidak ada yang mendoakan, gitu kan? Betul kan? Itu. Kalian ini untuk selamat aja perlu orang lain. Itu karena kita nggak percaya pada diri kita sendiri. Kali aja anak kita bisa nolong. Makanya tolong ya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama yarabani saghira. Pernah saya tanya, kenapa sih Nabi Muhammad ngajarin doa itu luar biasa? Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Kenapa ada statement itu? Saya pertanyakan, itu nggak ada yang bisa menjawab. Dan saya kalau pertanyakan juga pada kalian di sini, saya jamin tidak ada yang bisa menjawab. Kan untuk bisa menjawab itu perlu kesadaran spiritual yang sangat luar biasa. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Itu perlu. Wah, itu luar biasa. Saya baru bisa menjawab itu setelah kurang lebih 37 tahun saya bertanya. Jadi untuk bisa menjawab itu 37 tahun loh sekolahnya. Kesininya, ke dalam dirinya, masuk ke dalam guanya, baru terjawab kenapa Rasulullah itu bicara begitu. Aduh, seorang sekelas Nabi Muhammad kalau bicara sesuatu tuh berkelas banget. Cuman sayang, semua kata-kata beliau oleh kita diperolok-olok, diabaikan begitu saja, tidak dihormati isinya. Padahal itu sangat luar biasa. Jadi kebanyakan yang fasik, kebanyakan yang dolim, kebanyakan yang tidak beriman diulang 92 kali. Yang ingat sedikit, yang mengerti sedikit, yang beriman sedikit, yang syukur sedikit, yang bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan pun sedikit. Mau masuk yang kebanyakan atau sedikit? Masuklah yang sedikit versi Al-Quran. Bukan yang sedikit kuantitinya, bukan yang sedikit jumlahnya. Tetapi kebenaran mekanismenya 3. 1 ditertawakan, 2 ditentang dengan kasar, yang ketiga diterima tanpa alasan. Kebenaran selalu begitu. Berani? Kalau berani, selamat masuk ke dalam gua. Lakukan yang benar, bukan yang populer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.